Senang sekali bisa ketemu Anda semua, Augers, anak-anak muda yang keren, anak-anak muda yang diurapi Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Aduh. Anak-anak muda yang keren, anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang diurapi Tuhan. Yang merasa demikian katakan yes. Ya lumayan. Senang sekali ketemu sama anak-anak muda. Auge yang keren, yang hebat, dan yang diurapi Tuhan. Yang demikian katakan yes. Nah, oke lah, boleh lah. Lama banget gak ketemu kalian, tapi saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita buka bersama-sama di Matius yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Selama bulan ini kita akan berbicara tentang new wine skin atau kantong kulit yang baru. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu senantiasa menyediakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi kita ngerti, oh kalau gitu kita tahu nih untuk kita menggenapi rencana Tuhan, untuk kita masuk ke dalam berkat Tuhan, kita gak bisa sediakan kantong kulit yang lama atau hidup kita nggak mau diperbarui, nggak boleh. Hidup kita ini harus memiliki kantong kulit yang baru. Mari kita buka bersama-sama ya. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Dikatakan demikian, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Lucu ya, kalau kita baca di sini. Ini murid Yohanes sama orang Farisi yang tadi ini tidak kompak, jadi kompak nih. Lucu ya kalau kita baca ayat ini sudah lucu. Orang Farisi dan murid Yohanes itu beda. Jadi tapi bisa sepakat nih. Wah, kalau gini nggak boleh nih. Murid-murid Yesus nggak boleh enak-enakan gini. Langsunglah dia ngomong demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menabalkan sesari kain untuk yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya." Gitu. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kalau kita perhatikan, Yesus dikatakan demikian. Ditanyai sama orang Farisi dan murid Yohanes, kok gitu ya Tuhan? Kok Tuhan punya aturan sendiri sih, seolah-olah Tuhan itu kayak seolah-olah semaunya Tuhan sendiri, mau ngapain ya terserah, bebas. Ya jelas dia Tuhan. Tapi dalam pemikirannya itu selalu demikian. Saya kagum waktu saya lihat ini, saya kagum dengan pengajaran Yesus. Dua hal yang harus ada di dalam perjamuan kawin adalah baju baru dan anggur baru. Harus ada. Jadi harus ada baju dan anggur. Kita nggak pernah pengen lihat bahwa kalau nikah pakai baju lama atau compang-camping. Terus kehabisan anggur. Anggur ini penting. Kain lama itu menunjuk kepada apa sih? Tuhan tuh ngomong demikian. Kain lama itu menunjuk kepada apa sih kalau Tuhan Yesus ngomong demikian? Loh, gak bisa dong. Kalau kamu mau terima sesuatu yang baru dari Tuhan, kalau kamu mau terima sesuatu yang baru dari Tuhan, kamu harus tanggalkan yang lama. Yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini adalah, kalau yang Tuhan mau ajarkan dalam diri kita hari ini adalah, Tuhan pengen ngomong gini, kenapa Anda berpuasa? Loh, orang Farisi berpuasa itu hanya pengen menunjukkan muka muramnya. Hanya pengen kelihatan eksis gitu loh di sosmed.
Lihat nih, gua ibadah nih, happy Sunday all gitu ya. Orang Farisi, orang yang munafik itu berpuasa muram. Sedih gitu ya. Berat banget nih pelayanan nih, latihan nih. Berat banget nih prosesnya nih, menggembalakan CG. Capek, kamu gak ngerti sih. Aku ini, aku itu. Yesus mengajarkan jika kamu puasa, minyai kepalamu, cuci mukamu, minyai kepalamu sehingga orang gak tahu. Yesus berkata demikian. Yesus sedang mengajarkan pada murid-murid tentang apa? Rubahlah kebiasaanmu, jangan liturgi gitu loh. Jangan liturgi. Jangan cuma hanya melakukan rutinitas agamawi. Kita nggak boleh sebagai orang Kristen cuma hanya punya rutinitas agamawi. Tuhan sudah sediakan berkat yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Oleh karena kita senantiasa cuma hanya melakukan aktivitas agamawi. Cuma yang kelihatan aja tapi yang di dalam nggak dibangun. Habitmu nggak dirubah. Ikut Tuhan. Tapi masih aja mendukakan Roh Kudus. Dengan banyak perkara. Ikut Tuhan, tapi masih setengah-setengah. Ya, ikut Tuhan, setengah-setengah yang bolong ini diambil, tempelkan sini, ditutupin. Yang ini milih-milih, kalau tentang kekudusan aku gak suka khotbahnya. Tapi kalau tentang memberi, aku seneng banget karena aku murah hati. Kalau tentang mengampuni, aku gak suka karena gak ngerti lah pokoknya yang mengampuni aku gak mau. Tapi kalau tentang hari ini, tentang melayani, aku mau. Kita tembel sana, tembel sini, ambil sana, ambil sini. Nggak bisa ikut Tuhan, itu harus diperbarui semuanya. Semuanya harus diperbarui. Coba kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. 2 Korintus 5 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Sampai dengan yang ke-17. Ya, saudara bisa katakan amin. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami ini pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Nah, firman-Nya ngomong demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, kita semua, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Ini kata kuncinya di situ. Gitu. Kata kuncinya adalah di situ. Makanya Tuhan berkata kepada orang Farisi dan murid Yesus, dapatkah orang itu berpuasa selama mempelai itu bersama-sama dengan dia? Fokusnya itu bukan di dalam dirinya sendiri. Waktu orang puasa, orang itu berduka karena dosanya. Waktu orang-orang Farisi berpuasa, orang itu berpuasa karena dosanya. Karena dia pengen, Tuhan ampuni aku, dia sedang bergumul sesuatu. Tapi Yesus berkata demikian, gak bisa loh kayak gitu. Yesus itu datang supaya kita yang hidup ini semuanya tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Nah, keadaan zaman ini beda. Kita seringkali cuma fokusnya kepada diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita ngerti hari ini. Kita harus bisa menangkap ini semuanya. Oh, menjadi orang Kristen itu berarti kita menjadi ciptaan yang baru. Bukan menambahkan sesuatu, ya kita biasa, ya sudahlah kayak gini. Tambahkan pada sesuatu yang baru. Agama, kekristenan,
pengetahuan tentang Alkitab ditambahkan kepada kita. Bukan. Tapi hidup yang berfokus kepada Kristus yang adalah kepala, bukan kepada diri sendiri. Loh Pak, tapi kalau kita nggak fokus kepada diri kita sendiri, nanti kita nggak bisa membangun diri kita. Bagaimana kita nanti bisa diberkati orang, menjadi berkat bagi orang? Kalau kita nggak bisa begini, enggak ada. Ketika kita fokus pada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita dan kasih guidance supaya kita bisa membangun diri kita sendiri. Bukan dengan caramu, tapi dengan cara Tuhan. Hari ini mari kita kembali melihat sesuatu yang baru. Kita ini adalah ciptaan baru. Yesus sudah mati untuk kita, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk hidup kepada Tuhan. Ayo yuk sama-sama hari ini, apapun hari ini angkatanmu, mungkin ada angkatan yang 2021, mungkin ada nggak angkatan 2021? Yang angkatan 2021 bisa angkat tangan, biar saya tahu. Memaba ya berarti ya. Wah, berikan tepuk tangan buat mereka, katakan welcome home. Entah Anda yang angkatan 2021 atau Anda yang angkatan 2020 atau Anda yang angkatan 2015. Udah mulai deg-degan nih. Udah sebut angkatan gitu yang mahasiswa udah deg-degan nih. Waduh belum lulus, waduh gimana kok gitu ya. Atau Anda yang angkatan 2017, aku udah kena nih. Gak peduli angkatannya, gak peduli hari ini keadaan kita, gak peduli masa lalu kita. Setiap kita orang yang percaya, Yesus sudah mati buat kita. Supaya kita yang hidup. Supaya kita yang hidup. Semuanya yang hidup ini bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Kristus. Katakan amin. 4 karakter ini harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita mau hidup bagi Tuhan, kalau kita mau menyediakan kantong kulit yang baru, 4 karakter ini harus ada di dalam diri kita. Mari kita lihat sama-sama di 2 Timotius. Di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan baca, kita akan baca bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Anda yang genap. Anda siap? 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai 5. Ayat yang pertama. Panggilan untuk menderita. Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Hanya seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ketika saya merenungkan demikian, oh iya ya, kalau gitu kita ini tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus hidup untuk Tuhan. Makanya di 2 Timotius ini panggilan untuk ikut menderita. Gimana sih caranya kita punya karakter? Gitu ya. Karakter untuk kita ini punya sikap hati untuk menyediakan kantong kulit yang baru. Saudara, ada 4 hal. Catat, yang pertama, jadi anak. Yang kedua, prajurit. Yang kedua, prajurit. Yang ketiga adalah petani. Yang ketiga adalah olahragawan, dan yang keempat adalah petani. Yang sampai ayat yang ke-6, maaf.
Bapak Ibu Saudara. Oke, gitu ya. Ayat ke-6 saya yang bacain aja deh. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ada 4 kriteria ini, anak, prajurit, olahragawan, petani. Tadi sempat ngomong sama gembala Anda, aku menyampaikan apa ya ini ya? Menyampaikan yang ini atau ini ya, tapi saya tuh tergerak sekali untuk menyampaikan 4 karakter ini. Kita harus bangun ini benar-benar. Kita akan kupas satu-satu bagaimana cara kita punya hati yang benar. Ingat bahwa Kristus telah mati untuk kita semua yang hidup. Supaya nggak lagi hidup untuk dirinya sendiri tapi untuk Kristus. Jadi ada 4 ini. Yang pertama sebagai anak. 2 Timotius 2 ayat yang pertama ini dikatakan demikian. Hai, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Coba kita lihat, yang pertama jadilah anak yang baik. Miliki mentalitas sebagai anak. Anak yang baik adalah anak yang terus mau bertumbuh. Anak yang mau terus bertumbuh. Jadi anak itu ya, nggak gini. Kalau kita jadi seorang papa gitu ya, kalau anaknya itu jadi sarjana hukum atau jadi sarjana teknik, arsitek, atau sipil atau apapun, terus anaknya lebih hebat, terus dia berkata, sekarang gua nggak jadi anak, gua jadi bapak sekarang. Bapaknya dibilang, sekarang kau jadi anakku. Nggak bisa. Anak itu selamanya tetap anak. Dan jebakannya demikian. Kadangkala kita lupa posisi kita sebagai anak. Sehingga kita tidak ngerti apa yang harus kita kerjakan. Anak itu pasti pengennya bertumbuh. Pengen sesuatu yang baru. Jadilah seperti bayi yang baru lahir yang menginginkan air susu yang murni. Yang daripadanya kita ini bertumbuh. Seberapa kita kenal Tuhan, mau Anda jadi gembala, mau Anda jadi CGL, coach TL, Anda mau jadi member, Anda mau jadi pendeta, Anda mau jadi apapun, tetap kita ini anak di hadapan Tuhan. Bukankah kita ini anak-anak Tuhan? Jadi kalau kita ini anak, kita harus punya kerinduan untuk bertumbuh. Supaya apa? Dikatakan demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Nah banyak orang itu gak kuat kehidupan kekristenannya. Up and down. Bukan karena apa-apa, karena dia lupa bahwa dia harus punya karakter sebagai seorang anak. Yang terus mau bertumbuh. Gak bisa seorang anak tuh gak bisa cuma mikirin satu doang. Ya pokoknya dari dulu selamanya begini. Gak bisa. Zaman saya berbeda dengan zaman Anda. Zaman saya berbeda dengan zaman Anda. Bedanya dulu saya main Nintendo. Ada yang masih ingat Nintendo? Ada yang ingat Nintendo nggak? Nintendo sekarang Nintendo Switch ya. Kalau dulu Nintendo Atari deh. Atari, ada yang tahu Atari nggak? Nggak tahu kan? Gitu ya. Dulu kalau main game itu cuma hanya pegangan stick satu sama pencet-pencet merah satu doang. Mainnya mbak umurnya ya nggak beda jauh, cuma beda zaman gitu dikit. Tapi beda. Nah, kita harus bisa paham. Seberapapun perbedaan kita, tetap kita ini anak. Kita harus punya kemampuan untuk bertumbuh supaya kita ini kuat. Kalau kita mau kuat, jadilah anak-anak yang terus mau bertumbuh. Nah, kuncinya gimana? Kuncinya adalah oleh kasih karunia. Kita jangan berhenti untuk bertumbuh, itu penting. Tapi dikatakan oleh kasih karunia dalam Kristus. Ada ayat mengatakan aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan berikan pertumbuhan. Nah, kita bisa ngerti bagaimana kita terus bertumbuh adalah tinggal terus di dalam Tuhan. Setiap orang pasti merindukan pertumbuhan. Waktu kita bertumbuh kita jadi semakin dewasa. Jadi dewasa bukan proses yang instan.
Nggak semudah buat mie instan. Ada proses yang harus kita lewati. Tapi juga bukan karbitan. Prosesnya matang dicepetin. Semuanya punya proses masing-masing. Gitu. Ada anak muda yang bisa bersikap dewasa. Tapi ada orang tua yang bersifat kanak-kanak. Apapun hari ini, bertumbuhlah. Karena pertumbuhan merupakan proses yang harus dijalani sesuai dengan waktu-waktu pertumbuhannya. Dan proses itu sangat penting untuk dijalani sehingga kita jadi dewasa. Oke? Bagaimana cara kita bertumbuh? Kalau kita tahu hari ini, oh ya berarti aku mau bertumbuh terus nih. Apapun levelku, aku mau terus bertumbuh. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai 12. Di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, bagaimana kita punya karakter sebagai seorang anak untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai 12 dikatakan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Secara jasmani loh, bertumbuh, punya kepenuhan. Gitu ya, kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan demikian kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Mau bertumbuh gampang, terima Tuhan yang pertama. Kamu telah menerima, kita semua telah menerima Tuhan. Kalau ada Anda yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo hari ini putuskan. Karena untuk kita ini mau mengalami pertumbuhan hanya satu-satunya cara, hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita mau terima keselamatan, jalannya cuma satu. Terima Yesus. Bukan terima agama Kristen, enggak, tapi terima Yesus. Agama tidak menyelamatkan. Kesalahan manusia tidak menyelamatkan. Kebaikan tidak menyelamatkan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Kalau kita mau bertumbuh, terima Yesus. Kalau ada yang belum, setelah ini datang ke CGL Anda atau siapa yang ngajak Anda, datang aku mau terima Yesus. Tapi setelah terima Yesus gak moro-moro semuanya langsung bertumbuh, enggak. Setelah terima Yesus, langkah berikutnya adalah karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau saya melihat anak-anak muda hari ini, saya teringat beberapa orang dulu sama kita ini banyak gitu ya. Generasi saya, orang cinta Tuhan, lahir jadi hamba Tuhan juga banyak. Tapi juga lihat ada orang-orang yang sudah pergi meninggalkan Tuhan. Udah pahit hati. Gak lagi punya iman sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Kalau kita gak tetap di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh? Kuncinya kita mengalami Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan adalah terima Tuhan. Berikutnya adalah tetap di dalam Tuhan. Tetap artinya gak berubah, tidak goyah, konsisten. Itu artinya tetap di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau Anda Minggu dalam Tuhan, Senin di dalam Tuhan, Selasa dalam Tuhan, Rabu di dalam Tuhan, Kamis sudah gak tahu deh, Jumat gak tahu, Sabtu CG dalam Tuhan lagi, Minggu dalam Tuhan di gereja.
Nggak bisa. Kata-kata tetap di dalam Tuhan itu ya selalu di dalam Tuhan. Nggak bisa cuma hanya sekarang di dalam Tuhan, ya besoklah nanti pelayanan aku di dalam Tuhan. Waktu nggak pelayanan, hidup kita semeraut, nggak ada di dalam kebenaran. Waktu pelayanan kita semuanya gitu. Tetap di dalam Tuhan. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan, pastikan hidup kita ada di jalur Tuhan, tidak keluar. Tinggal di dalam Tuhan bukan sekedar perasaan yang kita rasakan, tetapi adalah berdasarkan kebenaran oleh iman kepada Tuhan. Itulah tinggal di dalam Tuhan. Bukan karena perasaan lagi malas, lagi capek, lagi banyak tugas, lagi ini. Semua musim bisa ada, tetapi satu hal ini keputusan kita yang menentukan. Kita masih tetap di dalam Tuhan atau tidak. Jangan jadi orang yang up and down. Tapi biar hidup kita semakin terus naik, bukan turun. Ada amin. Ayo jadi anak muda jangan gitu. Kita perlu belajar konsisten, terus ada di dalam Tuhan. Kita ini adalah ranting yang nempel sama pokok anggur. Yohanes 15, kalau kita ranting nempel, terus kita nggak nempel. Nggak nempel. Nggak akan mengalami pertumbuhan. Yang lama adalah kantongnya juga akan hancur. Anggurnya pun terbuang. Kita harus ngerti kalau mau tetap tinggal di dalam Tuhan, ya tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan up and down. Katakan dalam dirimu hari ini anak muda. Jangan jatuh bangun. Jangan up and down. Ada amin. Kita ini kalau kita nempel sama Tuhan, kita akan terus mengalami pertumbuhan. Efesus 4 ayat 13 dikatakan demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadilah anak sampai kita ini semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ingat, pertumbuhan hanya ada di dalam Tuhan. Milikilah karakter sebagai seorang anak yang terus pengen bertumbuh dalam kehidupannya. Pengen bertumbuh, tidak kaku. Anggur itu kalau dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama, kantong kulitnya akan pecah. Karena apa? Kantong kulitnya sudah kaku, tidak bisa bertumbuh. Anggur baru harus disimpan pada kantong kulit yang baru. Waktu dimasukkan ke kantong kulitnya, anggurnya fermentasi, ngembang. Kantong kulitnya juga mengembang, bertumbuh sampai satu titik. Itu kita harus punya, jadi miliki karakter sebagai seorang anak yang terus mau bertumbuh. Waktu Tuhan berikan sesuatu tanggung jawab pada kita, kita bisa ngikutin. Semakin bertumbuh, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tanpa itu, kita tidak akan pernah bisa menyediakan diri kita sebagai kantong kulit yang baru. Jadilah anak di rumah Tuhan. Jadilah anak di rumah Tuhan. Jadilah anak Tuhan. Dan jadilah anak di rumah Tuhan. Mau terus bertumbuh. Terus bertumbuh, growing. Semakin bertumbuh, semakin Tuhan taruh kepercayaan. Semakin bertumbuh, kasih kepercayaan baru. Waktu terima kepercayaan, jangan stres. Senang karena apa? Tuhan percayakan sesuatu sama kita. Saya dulu juga gak bisa apa-apa. Khotbah yang gak bisa. Doa aja loh kalau ada cewek keringetan setengah mati sudah. Gak bisa. Nervous banget. Nggak datang CG karena apa? Diledekin. Malu banget, saya dulu pemalu setengah mati. Pemalu akut. Gitu ya. Sudah. Tapi sekarang jadi gembala gini-gini. Saya mikir kok bisa ya dulu gini. Oh. Karena saya tahu saya pengen terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai rencananya digenapi dalam kehidupan saya.
Ingat, TGL, coach, apalagi yang baru-baru, PL. Jadilah anak Tuhan dan jadilah anak di rumah Tuhan. Terus pengen bertumbuh dalam hidupnya. Katakan amin. Yang kedua adalah sikap sebagai seorang prajurit yang baik. Di sini dikatakan ayat 3 dan 4, 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dan 4. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit yang baik itu di dalam bahasanya itu diterjemahkan adalah first class soldier, atau kita bisa ngomong Navy SEAL. Gitu ya. Pemain laut, udara, darat, semuanya Navy SEAL, first class soldier. Kita ini adalah prajurit yang baik. Gitu ya. Jadi kita harus ngerti caranya gimana sih punya karakter, punya sikap sebagai seorang prajurit yang baik. Ini loh, gak pusing dengan dirinya sendiri. Seorang prajurit yang baik itu gak pusing dengan dirinya sendiri, supaya ia berkenan kepada komandannya. Loh Pak, tapi kalau kayak gitu kan, kalau kuliah itu lebih fokus ini loh. Hendaklah kalau kuliah itu ya fokusnya kuliah, bukan gereja. Saya setuju. Gereja ini kita pasti pengen anaknya cepat lulus. Semuanya. Saya mau ganti atmosfernya hari ini. Jangan ada yang takut kalau dipercaya jadi pemimpin. Kita nggak boleh punya mindset gini. Kan aku fokus di Jogja cuma kuliah. Ke gereja cuma ini doang. No. Kita diutus Tuhan ke sini bukan hanya untuk kuliah. Tapi juga untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Terus dibangun, bertumbuh. Semakin bertumbuh dikasih kepercayaan. Jangan salah sangka. Ini gak mau jadi pemimpin, pusing lah inilah. Yang penting kan kuliah dulu gini. Setuju. Kalau Anda sibuk pelayanan terus Anda gak pernah memperhatikan kuliah. Kita pun akan ingat skripsinya gimana. Kuliahnya gimana. Kita gak pernah tutup mata. Saya akan ngomong sama Anda semua hari ini. Tapi seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya ia berkenan kepada komandannya. Cari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekalipun Anda diutus ke Jogja atau ada orang Jogja hari ini. Cari tahu apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Jangan cuma hanya, wah yang penting kan kuliah, gereja gini gak mau lebih aktif lah. Nanti gini, no. Iblis coba taruh di dalam diri sini, fokusnya kuliah aja. Jangan. Sebagai gembala saya akan ngomong demikian. Banyak talenta yang Tuhan kasih dalam diri kita. Bukan cuma hanya untuk fokus kuliah. Percaya, kalau kita fokusnya untuk kuliah, kita hanya mementingkan sesuatu yang di luar saja. Enggak ada yang di dalam kita bangun. Nanti sesuatu yang terjadi, kita jadi lebih kaku. Gak bisa mengembang, gak bisa masuk ke dalam rencana Tuhan, gak bisa. Jika ada orang yang, tapi kan aku kan ini, diutus orang tua untuk kuliah, betul, setuju. Tapi jika ada orang yang mengajak kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau ada orang minta baju, kasih jubah. Orang tuamu akan bangga setengah mati. Mana ada preman kampung, kuliah gak betul, IP-nya Nasakom, bahkan gak sempat Nasakom. Nasakom kurang, apa tuh? 0, itu berapa? Sekarang jadi gembala. Lulus. Ngejarnya setengah mati, ngulang mata kuliah banyak. Itu semua karena apa? Karena saya ditangkap Tuhan. Gak cuma hanya fokus kuliah. Dalinya sih fokus kuliah. Hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya fokus ini tapi kita jadi menjauh sama Tuhan. Be careful. Tapi waktu saya ditangkap Tuhan, saya ngerti panggilan saya. Kita bisa memberikan penyembahan yang terbaik lewat kuliah kita kepada Tuhan.
kita akan kuliah dengan sungguh-sungguh. Jangan kebolak-balik. Banyak orang dalih dalam tanda kutip alasan kuliah supaya kita tidak mengalami Tuhan lebih lagi. Be careful. Izinkan saya sebagai gembala dan Bapak Anda, saya akan ngomong secara terang-terangan supaya kita semua sadar dan kembali. Come on. Kalau Anda dipercayakan 1, 2, dan 5 talenta, jangan cuma disimpan saja. 1, 2, dan 5. Jadikan itu 4 dan 10. Yang 1 jangan disimpan. Jadikan itu 2. Masing-masing menurut ukuran kesanggupannya. Ada amin? Deg-degan enggak? Saya bilang, ini kebenaran. Terus saya akan ngomong, let me tell you the truth. Saya mau lihat anak-anak muda jadi berkat di kuliah dan cinta Tuhan. Itu baru begini. POP BGT. Bukan cuma jadi berkat di kuliah, tapi biasa-biasa sama Tuhan. Jadi berkat di kuliah dan cinta Tuhan. Itu baru TOP BGT. 1, 2, dan 5. Jadikan 2, 4, dan 10. Amin. Mau dipakai Tuhan? Siap masuk dipakai Tuhan, dipercayakan perkara yang lebih besar? Ada siap? Yang siap katakan amin. Gitu dong, kita nih first class soldier. Jangan lembek. Mau bertumbuh. Ini aku Tuhan. First class soldiermu. Tidak egois. Tidak memusingkan dirinya pada soal kehidupannya, cuma ini doang sebetulnya. Sikap hati sih. Itu berbicara tentang sikap hati kita. Sikap hati kita tuh gimana gitu. Fokusnya sama Tuhan. Fokus kita sama Tuhan. Mari kita lihat. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan berkata demikian. Kalau kita menjadi first class soldier, kita harus melatih diri kita ini beribadah. Karena ibadah itu berguna untuk segala hal. Kuliahmu pasti akan berguna. Waktu kita melatih diri kita beribadah, kuliah, di keluarga, di kampus, di sekolah, di gereja, pasti akan berguna untuk segala hal. Mari kita siapkan diri kita bersama-sama, latih diri kita. Tambah lama ikut Yesus, jangan tambah ruwet. Tambah lama ikut Yesus, itu harus tambah simple. Cuma ini doang, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Cuma itu doang. Jangan dibikin rumit, nanti begini, nanti begitu. No, kalau kamu melakukan semuanya, kalau kita melakukan semua itu dengan kasih, kita tuh enteng. Jalan ini gampang, enteng sudah. Mau teleponan jam-jaman, sekarang kalau pacaran masih gitu gak sih? Saya gak ngerti. Kalau dulu saya masih pacaran dulu, zaman saya pacaran saya teleponnya jam-jaman. Telepon jam-jaman, sudah selesai jam-jaman, mau ngomong apa lagi bingung. Kenapa sekarang aku ngantuk? Iya sudah kamu tidur aja, tak tutup ya? Iya. Loh kok belum ditutup? Ya kamu dulu. Ya cuma gitu doang itu. Setengah jam. Enggak kamu dulu. Kan kamu yang telepon. Enggak tetap kamu yang semuanya utak-utik gitu. Nah sekarang mungkin zamannya adalah chatting ya. Atau apa? V-call. Wah lebih keren lagi ya V-call. Ya V-call sih. Video call. Wah lagi apa?
Wah, oh iya ya, oh iya terus sudah gitu ditempelin aja gitu ya. Udah tidur belum? Belum. Ah itu kamu pura-pura tidur ya, bangun dong gitu. Nah yang ketawa gitu berarti iya mengalami ya. Gitu. Tapi dulu jam-jaman gitu. Saya mikir iya ya, kapan bisa jam-jaman nih? Semuanya bisa jam-jaman, tapi kok kita nggak bisa nganu ya? Nggak bisa simple itu ya. Kita pun bisa jam-jaman, karena apa? Mengasihi. Karena ikut Tuhan, ada ini sedikit untung-untungan, saudara. Kalau desa ketemu, cari jalan untuk ketemu. LDRan pun dihajar, ya kan? LDRan pun juga dilakoni, demi cintaku padamu, takkan pernah layu. Bahasanya sekarang, segala sesuatu yang dirawat, turun kualitasnya. Mau LDRan, turun kualitasnya, dirawat. Tapi kita bisa paham ya, ikut Tuhan tuh nggak kompleks, make it simple. Kadangkala kita perlu merampingkan pikiran kita dan lakukan ini. Cuma satu hal hari ini, untuk kita melakukan segala sesuatu, taruh di dalam diri kita, hati kita. Cuma ini karena aku mengasihi Tuhan, bukan karena yang lain. Kita akan lebih bisa menjadi first class soldier. Karena kasih mengalahkan segalanya. Ada amin. Milik itu gak pernah berubah. Lakukan segala sesuatu karena kamu mengasihi. Jangan bikin kompleks. Yang ketiga, olahragawan. Olahragawan. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita harus punya sikap sebagai seorang olahragawan. Apa sih? Sikap olahragawan itu apa sih? Sikap olahragawan itu adalah menyelesaikan sampai akhir. Ada seorang pelari terkenal dulu namanya John Stephen Akhwari. Ada yang tahu nggak? Dia adalah seorang pelari yang cedera di lutut, tapi dia bisa menyelesaikan sampai akhir. Kalau menang, toh sih gampang, banyak pelari yang menang. Tak tanya siapa yang tahu, nggak tahu. Tapi John Stephen Akhwari ini dikenal karena dia menyelesaikan sampai akhir. Dia bukan juara 1. Tapi dia sampai menyelesaikan sampai finish line. Kita nggak boleh mental setengah jadi, telur setengah matang. Anak-anak muda kita nggak boleh sampai selesai setengah matang, ya sudahlah, bagus. No, selesaikan sampai akhir. Kita harus punya mentalitas seperti itu. Seorang olahragawan, dia punya mentalitas menyelesaikan sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Dikatakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Seorang olahragawan itu gitu loh, punya mentalitas sampai akhir. Karena di akhir itu ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Miliki mental sampai akhir. Gimana caranya? Milikilah hati yang taat. Karena seorang olahragawan, dikatakan demikian, bukan? Hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Punya enggak hati yang taat? Punya enggak hati yang taat? Atau jangan-jangan kita ini cuma melakukan sesuatu, ya mister kesini aja gitu.
taat tapi nggak sepenuh hati. Taat itu harus sepenuh hati. Bisa tidak melakukan tanpa hati? Bisa. Tapi peraturan-peraturan yang dibikin, peraturan-peraturan olahraga. Waktu saya merenungkan ayat ini, iya ya. Bagaimana kita menyediakan kantong kulit yang baru ya? Adalah gitu. Yang pertama adalah memiliki mentalitas selesaikan sampai akhir. Ada sesuatu yang baru, ikut Tuhan tuh rame, ikut Tuhan tuh seru, asik. Ada cerita macam-macam yang Anda tidak bisa dapatkan di daerah yang lain. Nanti daerah yang lain, Anda akan punya cerita lagi yang lain. Karena ikut Tuhan itu senantiasa menarik. Ikut Tuhan itu senantiasa menarik. Tapi waktu saya merenungkan, iya ya, hanya dapat hadiah kalau kita ini mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Saya waktu memikirkan ini ya, ketaatan itu berbicara ada batasan. Taat sama apa sih? Ada batasan-batasan dan pagar dan aturan-aturan. Ingat, aturan-aturan firman Tuhan itu membuat kita aman. Kenapa rumah dikasih pagar? Supaya tahu ada batasnya di mana. Anda trespassing atau enggak? Anda melanggar enggak? Pacaran ada batasannya. Semuanya juga ada batas-batasannya. Tapi sebagai orang yang merdeka, masa kita harus dibatasi dengan ini dan itu? Ingat, Tuhan juga ngomong, jangan kamu ini, dalam tanda kutip, menjadi orang yang menggunakan kebebasanmu untuk kamu berbuat dosa. Enggak boleh. Ikutilah hari ini aturan-aturan yang memiliki hati yang taat. Pagar itu selalu membuat kita itu aman. Saya berdoa Tuhan AOG, tanpa ketaatan, kita tidak akan pernah bisa sampai garis akhir. Kita lihat bangsa Israel, mereka nggak taat sama Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku, dia ada Allah lain. Jangan bersungut-sungut, mereka bersungut-sungut. Semuanya, saya waktu merenungkan, iya ya, harus punya hati yang taat. Karena semakin kita taat, semakin kita dekat rencana Tuhan. Semakin kita taat, semakin Tuhan, kita melihat penyertaan Tuhan semakin nyata. Semakin kita gak taat, semakin kita jauh dari Tuhan. Amin. Jadi seorang anak yang mau bertumbuh, jadilah seorang olahragawan sampai garis akhir. Dan jadilah prajurit yang terus senantiasa gitu ya, melatih dirinya. Tidak egois. Yang ketiga, jadilah sebagai seorang olahragawan, miliki hati yang taat. Yang keempat, yang terakhir, jadilah sebagai seorang petani. Seorang petani, ayat yang ke-6, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Oh gitu ya, seorang petani. Seorang petani yang menjalankan pekerjaannya itu pasti haruslah mendapat hasil. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya, maaf. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ingat, ada kata yang bekerja keras, artinya apa? Dibutuhkan ketekunan. Banyak hal yang harus dikerjakan oleh petani sehingga dia bisa menuai hasilnya. Tekun. Jangan cuma 1-2 kali selesai, tapi kita harus tekun. Harus tekun. Kita bisa lihat, ada ayat yang berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Kita buka aja yuk di Yakobus. Bentar. Yakobus
Yakobus yang kedua. Bentar. Bukan, Yakobus yang kelima, maaf. Yakobus yang kelima, ayat yang ke-7. Yakobus yang kelima, ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kata-kata sabar gitu ya. Seorang petani ini bekerja keras, itu artinya dia tuh sabar gitu ya. Sabar menunggu. Sabar menunggu sampai itu hasilnya ada. Prosesnya bertumbuh dan dituai. Nah, kata-kata sabar ini juga ngomong tentang kesetiaan. Sabar ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak benar. Sabar waktu kita mengalami masalah. Sabar waktu kita doanya belum dijawab. Itu sabar. Kita gak boleh jadi orang yang mutungan atau anak kecil, gak dikasih langsung marah. Kita harus sabar. Sabar. Kata-kata sabar ini menarik. Sabar loh kalau sama orang lain yang jahat sama kita. Jangan gara-gara kita marah sama orang lain kita gak mau ke gereja. Kita gak mau ikut CG. Kita harus sabar sama orang yang menyalahartikan kita. Sabar. Jangan gak sabar. Sabar waktu menghadapi masalah. Aduh, aku masih bete banget nih, harus ke gereja dulu lah. Justru waktu masih ada masalah, datang ke gereja. Cari Tuhan, minta kekuatan. Jangan pergi meninggalkan Tuhan. Kita harus sabar. Sabar waktu doa kita belum dijawab. Banyak masalah yang belum selesai mungkin. Tapi orang yang sabar punya semangat yang panjang untuk menanti sesuatu. Orang yang sabar juga gak pernah tinggalkan kasih yang mula-mula. Dia tahu bahwa kesabarannya membuat dia bisa bertahan dan berhasil mengatasi berhasil mengatasi masalah dan kesulitan. Itulah kesabaran. Kita perlu sebagai seorang petani yang sabar. Kerja keras artinya apa? Sabar. Menanggung kesusahan dan kekurangan mungkin. Sabar. Sabar secara sederhana. Tahan menderita. Kita harus sabar. Ada amin? 4 hal ini tolong diingat-ingat. Waktu saya berdoa, Tuhan, jadikan kami anak senantiasa menjadi anak Tuhan. Jadikan kami prajurit, olahragawan dan petani. Jadikan kami Tuhan, anak yang senantiasa punya hati yang mau bertumbuh. Jadikan kami AOG Tuhan, seorang prajurit yang punya sikap hati yang benar, tidak memusingkan diri dengan soal penghidupannya. Fokusnya hanya melihat, berkenan kepada komandannya, mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang ketika jadi seorang olahragawan, yang punya hati yang taat, gak berbelit-belit. Gak jadi orang yang angel gitu, gak susah dia omongin. Gak, tapi punya hati yang taat. Dan yang terakhir, punya hati seorang petani yang sabar. Menanggung semua. Gak gampang memang. Kuliah di masa-masa online. Enggak gampang. Banyak tantangan, banyak cobaan. Tapi kita pasti bisa menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita punya sikap 4 hal ini. Tolong diingat baik-baik AOGers. Supaya ketika Tuhan mengasih anggur yang baru, kantong kulitnya pun sudah baru. Ada amin. Anda diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.